Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita memuji Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita akal yang sehat, dengan menggunakan akal itu dengan baik, yakni dengan cara menggunakannya untuk memahami agama ini sesuai yang Allah syariatkan, sesuai dengan apa yang Nabi sunnahkan atau Nabi jelaskan. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan iblis dan bala tentaranya, termasuk dari gangguannya ketika kita beribadah kepada Allah. Kajian kita malam ini kembali kita sarikan dari kitab Talbis Iblis, Zikru Talbis Iblis alal ibadi fil ibadat. Talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadah, atau talbis iblis terhadap hamba dalam beribadah. Artinya mungkin saja termasuk di antara kita orang yang berpotensi diganggu oleh iblis dalam beribadah. Beberapa kali Imam Ibnul Jauzi di awal paragraf setiap bab atau pada suatu bab beliau mengatakan bahwa pintu besar yang dimanfaatkan oleh iblis untuk dimasukinya adalah kebodohan. I'lam annal babal a'zama alladhi yadkhulu minhu iblis 'ala nasi huwal jahl. Ketahuilah bahwa pintu yang sangat besar yang dimasuki oleh iblis, dia masuk kepada manusia melalui pintu itu, yakni kebodohan. Fahuwa yadkhul minhu 'alal juhal bi aman. Iblis masuk kepada orang-orang bodoh dengan aman, yakni melalui pintu kebodohan ini. Wa amal alim fala yadkhul alaihi illa musarakah. Wa qad labisa iblisu ala katsirin minal muta'abbidina bi qillati ilmihim lianna jumhurahum yashtaghilu bi ta'abbud walam yahkum al-ilm. Adapun orang alim, bila iblis ingin masuk kepadanya untuk mengganggu, yakni dengan mencuri-curi kesempatan. Nah, jadi beda ya, nampak jelas bedanya. Terhadap orang bodoh, iblis masuk dengan aman. Terhadap orang berilmu, curi-curi kesempatan. Maka mari kita berusaha terus membekali diri kita dengan ilmu yang berdasarkan perintah Allah, ilmu yang berdasarkan kitabullah dan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh iblis telah mentalbis banyak dari ahli ibadah disebabkan sedikit ilmu mereka. Dikarenakan bahwa kebanyakan mereka menyibukkan diri dengan ibadah tanpa ilmu. Jadi iblis menyibukkan sebagian besar dari manusia ahli ibadah disebabkan apa? Sedikitnya ilmu mereka. Mereka beribadah dengan menampakkan banyak ibadah, tapi tidak ada dasarnya.
Seperti apa contohnya nanti akan kita temukan dalam pembahasan ini. Fa awwalu talbisihi alaihim itharu ta'abbud 'ala al-ilmi. Wal ilmu afdalu minan nawafil. Fa arahum anna al-maqsuda minal ilmi al-amal. Iblis mentalbis mereka pertama kali dengan cara mereka lebih mementingkan ibadah daripada ilmu. Ya. Padahal ilmu lebih utama dari ibadah nafilah. Iblis menampakkan kepada mereka bahwa ilmu itu adalah amal. Nah, jadi dia bikin seseorang malas belajar ilmu karena ilmu sebenarnya adalah amal itu sendiri. Nah, begitu cara iblis mempengaruhi orang-orang jahil. Wa ma fahimu minal amal illa amal al-jawarih. Wa ma alimu anal amal amal qalb wa amal qalb afdal min amal al-jawarih. Mereka tidak faham tentang amal kecuali amalan-amalan yang nampak yang dilakukan dengan anggota badan saja. Dan mereka tidak memahami, tidak mengetahui amal hati. Amal hati itu lebih afdal daripada amal anggota tubuh. Tentu yang dimaksud di sini adalah bila seseorang hanya mengandalkan amal-amalan secara zahir saja dan tidak ada dilakukan atas dasar perintah, keyakinan bahwa itu memang perintah dari Allah dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusuf bin Asbat berkata, satu bab ilmu engkau pelajari lebih baik daripada 70 orang yang berperang. Wa qala al-Mu'afi bin Imran, kitabatu hadis wahid ahabu ilayya min salati lailah. Yusuf bin Asbat al-Mu'afi bin Imran berkata, menulis satu hadis lebih baik atau lebih aku sukai daripada salat sepanjang malam. Ini tentu menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Agar kita tidak bingung untuk membedakan emangnya ibadah dengan anggota badan tidak penting. Iya penting, karena ibadah itu anggota badan bahkan lengkap semuanya. Anggota badan dan hati kita, jiwa raga kita, semuanya kita ikutkan dalam ibadah. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah ada sebagian orang, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, orang-orang terdahulu dia sampai 1000 rakaat sholat satu malam. Entah apa dasarnya. Sholat 1000 rakaat satu malam, tanpa tahu dia apa dasarnya. Yang penting dia udah sholat aja. Nah, ini yang dimaksud. Jadi lebih baik dia menulis sebuah hadis daripada sholat satu malam, karena sholat satu malam penuh, nggak ada sunnahnya. Gitu. Kemudian zikru talbisihi alaihim fi istitabah wal hadath. Iblis juga mentalbis mereka dalam masalah hadas dan sesuatu yang dianggapnya lebih baik. Ya. Min dzalika annahu ya'muruhum bitulil mukthi fil khala'. Pernah lihat kawan, saudara, mungkin juga keluarga, kok lama sekali di toilet padahal dia tidak buang air besar. Nah, jika ada seseorang lama dalam toilet
Tidak ada urusan yang pasti, juga tidak mandi, kadang hanya berdiam diri, berdiri saja, itu kuat dugaan bahwa dia sedang diganggu. Orang seperti ini sudah harus diruqyahin. Karena kita dalam WC itu, dalam toilet, hanya sebatas keperluan. Bahkan untuk masuknya saja berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berlindung kepada Allah dari syaitan betina dan syaitan jantan. Keluar pun kita baca doa. Berarti apa? Dalam toilet itu bukanlah tempat untuk ibadah. Nah, kalau lama-lama seseorang di dalam toilet, berarti apa yang dia lakukan? Karena tidak mungkin dia berzikir dalam toilet. Nah, tapi syaitan, iblis, membuat dia lama-lama dalam toilet. Mungkin merasa belum puas, atau mungkin merasa nyaman di dalam toilet. Tentu dalam ilmu kesehatan, wadzalika yu'dzil kabid. Tentu lama-lama dalam toilet nanti bisa mengganggu paru-paru karena suhu dalam toilet ya seperti itu. Ya kalau bukan dingin ya mungkin dia terkurung dan bercampur dengan bau-bau kotoran, atau mungkin terlalu tajam bau-bau pengharum dan lain sebagainya, akan mempengaruhi paru-paru. Atau seseorang dalam toilet, entah dari mana dia dapat, tapi kuat dugaan dia dibisikkan oleh syaitan bahwa ada gaya-gaya dalam BAB. Nah, sebagian orang ketika BAB itu melenguh-melenguh dalam toilet. Jangan sampai mengeluarkan suara ya. Apalagi toilet dekat dengan ruang makan. Kita ada tamu, kemudian ada yang kebelet ke toilet. Waduh, melenguh-melenguh dalam toilet. Nggak malu tuh. Saran saya gini aja, kalau memang toilet dekat dengan ruang tamu atau dengan ruang makan, ketika seseorang masuk toilet, nyalakan keran. Jadi lebih kencang suara keran daripada suara kondisi kita ketika buang air. Ya, saya berapa kali mendengarkan di toilet umum, melenguh-melenguh, ada suara-suara khusus gitu. Hati-hati, itu talbis iblis. Itu gangguan. Sehingga seakan-akan BAB itu ada keistimewaan tersendiri. Seperti menikmati buang air itu. Suara-suara itu sebagai ekspresi dari kenikmatan buang air. Akhirnya menjadi apa? Orang yang semestinya nggak ingin lama-lama di toilet, akhirnya dia jadi senang di toilet. Sepertinya kan ini hal sepele saja, tapi ini talbis. Ini gangguan syaitan. Mungkin ada pengecualian ya karena mungkin keterbatasan ruangan, toilet dengan tempat mencuci sama. Ya mungkin lama di toilet, mungkin karena mencuci. Tapi sebaiknya dibuat tempat cucian di luar toilet. Ya. Padahal di dalam kitab ini dijelaskan, kalau seseorang membuat gaya-gaya tertentu di dalam BAK, buang air kecil, bisa jadi nanti air kecilnya itu, air seninya tidak keluar dengan normal. Padahal jika dia langsung, umpamanya kalau ada tempat BAK duduk, ketika dia duduk dia langsung keluar semuanya, tidak butuh waktu lama. Atau kalau ada sebagian toilet sekarang toilet berdiri, ya jadi tidak lama habis keluar. Tapi kalau dengan gaya-gaya tertentu terkadang nyangkut sebagian air seni yang mesti keluar, nyangkut ngalir ke tempat yang lain. Kemudian mau keluar terasa lagi, mundur lagi, duduk lagi, bergaya lagi. Akhirnya habis waktunya di toilet. Nah, yang seperti ini yang perlu diwaspadai. Zikru talbisihi alaihim fil wudu. Talbis iblis terhadap orang yang mau beribadah, mau sholat dalam hal berwudu. Minhum man yalbas alaihi fin niyah fataruhu yaqul arfa' hadath thumma yaqul astabihu shalah thumma yu'idu fayaqul arfa'ul hadath. Artinya dia ketika berwudu dia baca doa-doa atau niat tertentu. Aku berwudu
untuk mengangkat hadas agar sholatku betul, agar sholatku menjadi sah. Mana ada seperti itu? Ya berwudu awali dengan bismillah, kemudian berwudu. Ini setiap kali ada yang disuci, yang dicuci, yang dibasuh, ada doa tertentunya sambil melafazkan niat. Wa sababu hadza talbis al-jahlu bisyara'. Sebab talbis ini adalah kebodohan terhadap syariat. Lianna an-niyah bil qalbi la bil lafzi. Lihat, seperti yang sering saya katakan, ini kitab ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi lebih kurang 900 tahun yang lalu. Beliau sudah menjelaskan kepada kita bahwa niat dalam ibadah itu tidak dilafazkan. Kenapa? Karena letak niat itu di dalam hati. Nah, ini untuk membantah dan membatalkan tuduhan-tuduhan bahwa pada hari ini kalau seseorang tidak melafazkan niatnya dengan jelas, maka dituduh orang itu sholat nggak pakai niat. Kita melihat sebagian kaum muslimin mungkin untuk menghindarkan diri dari dikritik nanti setelah sholat, terutama seorang yang diminta untuk jadi imam, dia sengaja melafazkan imamnya sampai terdengar oleh jamaah. Sampai terdengar oleh jamaah baik yang di dalam masjid maupun yang di luar masjid. Dilafazkan dengan jelas. Padahal an-niyatu hiyal qasdu wa mahalluhal qalbu. Niat itu adalah suatu keinginan, suatu hasrat, suatu rencana, suatu tekad, dan letaknya dalam hati. Fatakalluful lafzi amrun la yuhtaj ilahi thumma la ma'na li tikraril lafaz. Tidak dibutuhkan lafaz dalam niat. Lafaz dalam niat. Kemudian juga nggak ada makna khusus dengan diulang-ulangnya lafaz itu. Ada di antara kita mendapatkan hadis yang sahih, kalau perbuatan Nabi ketika berwudu, setiap kali umpamanya basuh tangan, aku mencuci tanganku untuk mengangkat hadas, baik yang nampak atau tidak. Di antaranya mungkin tanganku mengambil sesuatu yang bukan hakku, maka aku cuci, kemudian disiram pakai air. Ya lebih kurang begitu, begitu talbisnya. Cuci mata, cuci muka, baca pula doa, supaya apa? Supaya matanya yang ada di wajahnya itu mungkin melihat hal-hal yang haram. Dengan berwudu ini semoga dosaku disebabkan penglihatanku menjadi gugur dan aku siap bersih untuk sholat. Repot kali ya kalau gitu. Padahal agama itu ad-dinu yusrun. Wa minhum man yalbas alaihi bin nadhar fil ma al mutawadda bihi. Di antara mereka ditalbis oleh iblis, disuruh dulu melihat air. Min aina laka annahu tahir. Ditanamkanlah keraguan-keraguan. Tengok dulu air ini. Bagaimana kamu bisa yakin kalau air ini suci untuk berwudu? Orang yang tidak punya pengetahuan, orang awam, dibisikkan oleh syaitan, disuruh membuktikan kalau air itu suci atau tidak. Kalau begitu harusnya bawa setiap kali berwudu alat labor. Semacam alat laboratorium untuk menyuci, untuk mengetes apakah air yang mau digunakan untuk wudu itu suci atau tidak. Sampai segitunya iblis menjadikan seseorang ragu-ragu, mengulur-ngulur waktu. Wa yaqdir lahu fihi kull ihtimal ba'id. Sampai ditanamkan kepadanya seakan-akan dia harus melakukan suatu penelitian yang mendalam. Sampai dia betul-betul yakin, udah yakin aku nih, air ini bisa untuk wudu. Ya. Apa talbis di sini? Apa yang menjadi sia-sia di sini? Membuang-buang waktu. Sekedar untuk memastikan air itu suci atau tidak, gitu. Bersih atau tidak. Padahal secara zahir air itu nampak. Kan kalau kita belajar fikih tentang air yang sah untuk berwudu itu, airnya bersih, tidak ada bau, ya. Rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah gitu. Ini air sudah jelas-jelas bersih, nampak bersih, masih diragui, dikeragui. Begitu.
Wa fatwa syara' yakfihi bi anna aslal ma' at-taharah. Fala yatrukul asl bil ihtimal. Maka dalam syariat itu keputusan syariat adalah bahwa cukup baginya air itu asalnya tahir, ya ini asalnya bersih, asalnya taharah. Maka jangan tinggalkan hukum asal hanya gara-gara perkiraan-perkiraan, ihtimal. Kayaknya airnya nggak bersih ini. Tapi begitulah. Dan ini nyata. Dan di antara kenyataan talbis iblis itu terhadap orang yang berwudu, selanjutnya begini. Wa minhum man yalbas alaihi bi kathrati isti'malil ma'. Di antara mereka ada yang ditalbis oleh iblis kalau berwudu itu lama berwudunya dan banyak pakai air. Saya menyaksikan seseorang berwudu sampai dibukanya keran itu sekencang-kencangnya. Berdesir air itu dengan suara yang kencang. Shhh, kayak gitu, berwudu. Semua orang yang tadi sama-sama mulai berwudu udah selesai. Kita udah mau masuk masjid, lihat ke belakang, dia masih berwudu, masih cuci tangan. Berkali-kali sampai digosok-gosok. Mungkin dalam was-wasnya, ini masih ada. Padahal itu tai lalat di tangannya, mungkin dikira kotoran. Dicuci, digosok terus. Ini mungkin nggak tai lalat nih, mungkin ini kotoran yang nempel nih. Jadi harus dipastikan digosok lama-lama. Lihat bagaimana dia benar-benar mubazir dalam menggunakan air. Mengulur-ulur waktu, kemudian tabdzir fi isti'malil ma'. Mubazir dalam menggunakan air. Sungguh orang yang seperti ini telah menghimpun 4 kesalahan. Ya. Al-israful fil ma', berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Wa tadyi'ul umur al-qayyim fima laysa biwajib wala mandub. Telah membuang-buang waktu, menyanyiakan waktu dan umur dalam hal yang tidak wajib juga tidak sunnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ta'ati ala syariah, melangkahi syariat. Idh lam yaqna bima qana'at bihi min isti'malil ma' al-qalil wal dukhul fi ma nahat anhu min az-ziyadah ala salas. Jadi dia merasa tidak puas. Padahal kan ada solusinya. Kalau seseorang merasa belum cukup 1 kali atau 2 kali, maka bisa dia tambah menjadi 3 kali dalam berwudu. Jadi tidak menggunakan air dengan boros. Saya menyaksikan di luar negeri sudah ada alat untuk menghemat air ketika berwudu. Ketika kita dekatkan tangan kita baru air itu keluar, dan keluarnya tidak banyak. Keluarnya halus-halus, ramai halus seperti rambut, tapi cukup membasahi tangan kita gitu. Ketika tangan kita tarik, dia mati otomatis. Dan saya dengar khutbah Jumat, tidak lama, tidak panjang, 10 hingga 15 menit. Pembahasannya, sunnah dalam berwudu adalah hemat memakai air. Ini secara syariat. Secara ekonominya, mengikuti sunnah menjadikan kita hidup hemat. Nah, itu khutbahnya. Itu inti dari khutbah khatib. Kita mungkin ngeledek, itu luar negeri air mahal, kita air murah. Ini saya sarankan ya, saya kasih tahu ya. Kalau pergi ke Alan Panjang, kemudian mampir di masjid di Kayu Jauh, itu memang kondisinya begitu. Jangan pernah tutup keran, karena ada tulisan itu, keran jangan ditutup. Kalau ditutup meledak. Karena memang nggak bisa ditutup, airnya banyak terus. Itu lain cerita. Itu lain, tidak ada unsur boros di situ. Memang kencang airnya. Ya, paralonnya segede paha, segede betis gitu. Justru kalau ditutup meledak. Kenapa? Karena langsung ambil air yang turun dari gunung. Airnya kencang memang. Itu pengecualian. Tapi yang kita maksud di sini, masjidnya udah kotak infaknya kurang. Boros pula bayar air, gimana pakai air? Bagaimana nanti bayar air tiap bulan? Susah nanti pengurus gitu. Ya, padahal ada kemudahannya ini secara syariat kita dilarang boros dalam menggunakan air ketika berwudu.
Kemudian keempat, wadkhul fi manahat anhu min ziyadah ala thalath. Memasuki perkara yang dilarang berupa sikap berlebih-lebihan dalam 3 hal di atas. Artinya dia berlebih-lebihan dalam penggunaan air, menghabiskan waktu yang berharga dalam perkara yang bukan wajib, apalagi yang bukan wajib dan bukan sunnah. Kemudian melangkahi syariat. Syariat ini tidak membuat dia tenang. Dia harus bikin sendiri menurut dia. Hemat dalam berwuduk menggunakan air ini, enggak tenang hati dia. Berarti ini enggak cocok dengan aku ini. Dia dilanggarnya syariat. Dia salahkan syariat. Inilah bentuk pelanggaran dia kepada syariat. Dia menabrak syariat atau merendahkan syariat. Warubama atala al-wudu' fafata waktu salah au fata awalu wal fadilah au fatathul jamaah. Sebab dia disebabkan dia mengulur-ngulur waktu, memanjang-manjangkan waktu, boros-boros dalam menggunakan air, akhirnya menyebabkan dia buang-buang waktu, terlambat sholat, bahkan mungkin kalaupun ikut sholat jamaah selalu menjadi masbuk. Ya, saya pernah melihat orang kalau berwuduk seperti keramas. Ketika mau sholat air netes ke punggungnya, ke bahu, ke pundaknya, ngalir. Padahal kan disuruh menyapu rambut. Ini memang dia basahi. Ketika dia membasuh telinganya, dimiringin telinganya ke arah keran. La ilaha illallah, mudaratnya lebih besar, bernanah nanti telinga, bersarang air di sini. Syekh mengawali di awal paragraf, disebabkan apa yang kayak gini, yang seperti ini? Disebabkan kebodohan. Maka iblis masuk bi aman, dengan aman. Was-was, ya. Kadang kita menjumpai orang dan saya mendapat keluhan langsung. Apalah diri saya ini? Untung dia mau jujur. Kenapa saya jadi begini? Kok selalu saya merasa bahwa tadi wuduk saya belum sah? Akhirnya saya ulang lagi. Kalaupun saya merasa wuduk saya sudah sah, rasanya ketika baru takbiratul ihram terasa lagi menetes pipisku katanya. Akhirnya aku putuskan sholat, aku kembali ke kamar mandi atau ke tempat berwudu. Nah, ini was-was dari syaitan terhadap orang beribadah dalam hal berwudu. Dan dalam sebuah hadis disebutkan dari Abdullah ibn Amr ibn As bahwa Nabi SAW pernah melewati saat yang sedang berwudu, lalu beliau bertanya, mengapa engkau berlebih-lebihan seperti ini wahai Sa'ad? Ya. Kemudian qala afil wudu saraf. Sa'ad berkata, ya Rasulullah, apakah ada berlebih-lebihan dalam wudu? Qala na'am. Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, ada. Walau kunta ala nahrin jarin. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam berwudu walaupun engkau berada di sungai yang airnya mengalir. Nah, ini di sungai ini. Cuci muka sambil guling-guling dalam air itu. Cuci kaki sampai direndam ke paha. Ke dalam sungai. Tetap hukumnya israf walaupun engkau berwudu di dalam sungai yang airnya mengalir.
Wa fil hadithi an Ubay an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil wudu'i syaitanun. Dari Ubay, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada namanya syaitan wudu, yuqalu lahu al-walhan fattaquhu, dikenal dengan nama walhan, maka hati-hatilah dengannya. Fahdharuhu, menghindarlah darinya, waspadailah dia. Wa anil Hasan radhiyallahu anhu qala syaitanul wudu yud'a al-wahan yathaq bin nasi fil wudu, yakni syaitan itu yang dipanggil dengan nama, yang dikenal dengan nama al-walhan, dia mengetawakan, menertawakan orang ketika berwudu. Isnadnya marfu' ila Abi Nu'amah. Kemudian ada orang yang berlebih-lebihan dalam berdoa, minta surga secara khusus. Ya Allah, berilah aku surga ini dan surga ini. Padahal kita hanya disuruh meminta apa? Meminta surga, kemudian diselamatkan dari neraka. Kita pangkas saja sampai di sini pembahasan tentang gangguan terhadap seseorang yang sedang berwudu. Talbis iblis, zikru talbisihi alaihim fil adhan. Ini agak sensitif. Mungkin sensitif bagi orang yang bagi orang tertentu. Tapi kalau dari sisi ilmu, insya Allah kita mendapat ilmu. Bagaimana talbis iblis fil adhan? Wa min dzalika at-talhinu fil adhan. Wa qad karihahu Malik ibn Anas wa ghairuhu minal ulama karahiyatan syadidah li'annahu yukhrijuhu an mawdi'i ta'zim ila musyabahatil ghina. Ini hati-hati para muadzin. Ya. Dari sisi mana talbis ini? Yakni at-talhin, berlebih-lebihan dalam ngasih irama, ya. Dan ini telah ini dibenci oleh Malik bin Anas dan lainnya dari ulama-ulama yang lainnya juga demikian, dengan membencinya dengan benci yang sangat. Kenapa? Apa alasannya? Karena melenceng dari nilai mengagungkan kepada menyerupai musik. Saya pernah menyaksikan orang azan satu sengaja dipanjang-panjangin, kalau suaranya putus disambung. Betul, ini benar-benar sekian kali kita dengar dalam sehari. Hayya 'alas shalah, pokoknya banyak iramanya turun naik, putus. Itu talhin namanya. Kita lihat ada orang yang azan sampai kayak mau putus urat lehernya. Padahal pakai pengeras suara. Sampai merah mukanya. Jadi bergeser dari kandungan mengagungkan Allah, azan itu kan mengagungkan Allah. Bergeser kepada musyabahah al-ghina. Bergeser kepada meniru musik atau nyanyian. Di antaranya juga mereka menambah-nambahi bacaan sebelum azan atau menambah-nambahi bacaan sesudah azan. Sebagian orang baca, saya dengar di sebagian masjid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala Muhammad. Baru azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Dari mana sunnahnya ada bacaan permulaan tentang azan? Saya juga tidak tahu di sebagian masjid di setel kaset tertentu dengan bacaan tertentu, sehingga nanti orang beranggapan kalau suara ini sudah dikumandangkan mirip dengan azan, ini pertanda azan sudah dekat. Apa namanya itu? Hah? Semacam salawat, apa namanya itu? Ada nama lainnya, saya lupa. Cuman kita patut mempertanyakan ini aslinya dari mana?
ini contoh teladan siapa gitu? Ya itu dia. Kita nggak tahu asalnya dari mana, riwayat siapa, sahih atau tidak kita nggak tahu. Tapi tidak di semua masjid, di sebahagian. Dia kalau orang awam akan mengatakan, kan 10 menit lagi baru azan, kok sudah azan. Padahal itu bukan azan, tapi mirip-mirip dengan azan. Bahkan sulit dibedakan mana azan, mana irama-irama yang lain sebelum azan. Nah, jadi tidak terkecuali dimanapun orang itu azan, kalau sudah berlebihan itu kan sudah talhin namanya. Karena apa? Karena tidak ada di antara manusia ini yang betul-betul selamat dari gangguan jin, gangguan syaitan. Ya, jadi kadang azan itu kan pakai bahasa Arab. Emang mentang-mentang azan nggak apa-apa, nggak dibaca dengan tartil atau dengan makhraj yang bagus. Coba kalau orang azan, hayya 'alas shalah, kemudian ada suara itu dari mana? Itu apa tuh yang dikeluarkan melalui suara itu? Kan ada tuh, entah dari mana, antara mungkin juga gabungan antara lubang hidung, saluran kemana-mana, ada suara tersendiri. Itu makhraj huruf apa itu? Huruf fiktif. Sehingga azan yang semestinya adalah lafaz-lafaz mengagungkan Allah berubah menjadi mirip dengan musik. Mudah-mudahan ini mendekati kepada kebenaran. Di kota Madinah saya atau kami ketika sedang kuliah terdengarlah suara azan, kemudian kita berhenti untuk sholat, terdengar dari kejauhan. Azannya lurus tapi enak didengar gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih kurang begitu. Insya Allah yang seperti ini agak selamat dibanding turun naik, turun lagi, naik lagi, kemudian nanti ada kayak lomba ayam apa kan. Saya juga heran kenapa ada azan seperti ini. Kayak lomba azan apa, lomba ayam apa ya, ayam berkokok, ayam jantan. Nah, ini hati-hati kaum muslimin, terutama muazin. Ya. Melenceng. Jangankan dulu dari sisi ta'zim, mengagungkan Allah, dari sisi mengungkapkan atau melafazkan huruf-huruf Arab udah melenceng. Kan kita belajar alif, ba, jim. Kalau ba gitu, mana ada huruf ba kayak gitu? Kan nggak ada kan? Lebih kurang begitulah tuh. Lam, mana ada lam kayak gitu? Coba azan dengan nada-nada yang turun naik, ya melenceng ke situ perginya. Hati-hati, terutama pada muazin, jangan berlebih-lebihan dalam azan, karena itu talbis iblis. Maksudnya apa? Memang melencengkan, yakni merubah lafaz-lafaz pengagungan kepada Allah menjadi mirip dengan nyanyian atau musik. Atau dengan nyanyian. Nah, kemudian ada orang yang ini sudah ada rupanya fenomena ini di zaman beliau, maka beliau tulis dalam kitab ini. Kapan? Lebih kurang 900 tahun yang lalu. Wa minhum man yaqra' suwaran minal Qur'an bisautin murtafi'. Fayamna'un nas min naumihim wa yukhallid 'alal mutahajjidin qira'atahum. Ini mungkin jam 4 pagi. Sekarang banyak di masjid-masjid. Dahulu saya pernah jadi marbot. Kalau di sini Garin di Jakarta. Jadi jam 4 pagi, padahal subuh jam setengah 5. Jam 4 pagi udah di setel muratal. Datang orang non muslim, ketuk-ketuk kamar. Woi, terganggu tidurku Pak, katanya.
Kan azan masih 30 menit lagi. Hafal dia jadwal azan. Nah, udah dibahas oleh saya jauh-jauh hari. Bukan jauh-jauh hari lagi, jauh-jauh tahun. Apa kata beliau? Wa yamna'un nas min naumihim. Mengganggu orang dari tidurnya. Padahal yang sunnahnya apa? Ya, at-tathwib itu ya. Azan 40 menit, 30 menit menjelang masuk waktu salat. Jadi kalau ada orang terbangun, ya itulah kesempatan dia bisa digunakan untuk salat tahajud. Atau bacaan Quran yang diperbunyikan, diperdengarkan melalui pengeras suara itu akan mengganggu bacaan salat orang yang tahajud di rumahnya. Saya termasuk tipe orang, contoh kalau saya salat di masjid berjamaah, kemudian selesai salat, imamnya memimpin zikir dengan keras, apalagi zikirnya keliru, itu otomatis zikir saya juga keliru. Betul, saya itu tipe saya. Akhirnya saya keluar sambil bergumam, udahlah, aku gak jadi zikir, aku tagih aja di akhirat. Kadang zikirnya, la ilaha illallah, bacaannya tuh balik-balik, makhrajnya terbalik-balik. Gimana kita gak terganggu gini? Ya, zikir itu dengan suara lembut, dengan zikir suara sendiri. Zikir sendiri-sendiri. Ya, kita kadang manja amat, semuanya mau dipimpin. Berzikir dipimpin, berdoa dipimpin, padahal zikir doa kan mudah sesuai keperluan kita sendiri. Makanya jangan aneh kalau ada ke kamar mandi juga ditemanin. Nggak berani sendiri. Lihatlah indahnya agama kita. Bahkan dengan bacaan Quran saja jangan ganggu tidur orang. Begitu indahnya ajaran Islam. Nanti ada orang yang mempelesetkan, dilarangnya kita baca Quran. Enggak melarang baca Quran, cuman bacalah pada tempatnya, bacalah sendiri untuk sendiri. Karena orang lain dia sedang ada hajat lain. Ya. Nah, ini peringatan kepada kaum muslimin terutama di Minangkabau. Mengganggu orang tidur dengan suara Al-Quran saja tidak boleh. Apalagi dengan suara tripping baralek. Astagfirullah. Tripping pesta sampai pagi. Jangankan untuk sholat tahajud, untuk tidur wajah orang terganggu gitu. Ini benar-benar sudah melenceng jauh ini. Gimana cara menghentikannya ini? Apa perlu digulung oleh musibah besar dulu baru kapok gitu? Semoga tidak, semoga sadar kaum muslimin. Saya secara pribadi benar-benar mengeluh, ya Allah, udah ngantuk kali, nggak bisa tidur karena rumah kita tuh bergetar dengan getar dentuman di tempat orang pesta itu. Kalau sudah malam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullahalazim. Kalau udah jam 12, jam 1, jam 2, itu sambil teriakan-teriakan suara wanita, katanya. Betul. Daripada saya tampilkan videonya, mendingan saya contohin lebih kurang begitu. Suara perempuan di tengah malam dari tempat pesta, di surat undangannya mohon doa sakinah mawadah warahmah. Apa ini? Bukan doa yang didapatin. Jengkel orang. Betul enggak? Ada yang pernah dengar gitu? Saya sering dengar. Ini kita benar-benar mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Akad nikah di masjid, undang ustadz, di surat nikah didoakan ya, semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Bahkan tulisan ayatnya di situ ada. Tapi lihat ketika acara resepsinya, la ilaha illallah, hilang seluruh, dilanggar seluruh norma agama, norma adat, semuanya dilanggar. Nah, dulu ada videonya. Memanglah mau itu sana ke bak aja lay. Memanglah dari dulu mau itu kampung awak bak aja lay. Astagfirullah. Ini musibah luar biasa menimpa negeri kita. Kita harus anggap itu sebagai teguran. Kenapa? Karena pasti tripping di tempat beralih itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah. Tidak ada yang berani mengatakan itu ibadah. Ingat di sini pembahasan kita, ya, jangan ganggu orang tidur walaupun dengan bacaan
Al-Quran. Karena waktu malam itu, kalau bukan untuk tidur, untuk tahajud orang lain. Bahkan orang yang tahajud pun terganggu. Terganggu bacaan dia. Dan saya merasakan, sering saya meleset kemana-mana bacaan saya. Yang mestinya rencana sholatnya sampai full, ya udah 2 rakaat tahajud, witir 3 selesai tidur lagi. Memang terganggu. Enggak kok Ustaz, orang enggak terganggu, ya udah sama aja kali ini. Udah sama aja. Ini harus saya peringatkan dengan tegas. Wahai kaum muslimin, tolonglah, berubahlah. Jangan teruskan seperti ini. Atau mungkin ditalbis oleh iblis. Ibadah itu di masjid, kita kan sudah selesai sholat. Sekarang kesempatan kita untuk dunia kita. Emang kalau datang malaikat, ya tunggu dulu, aku berwuduk dulu ya. Di masjid aja cabut nyawaku. Mana bisa? Sedang goyang-goyang itu kalau malaikat datang ya dicabut. Langsung tersungkur. Udah banyak buktinya. Divideokan sama orang lain gitu. Ini berkaitan dengan talbis dalam hal azan. Dicampur-campurkan baik diawali dengan menyetel atau membaca Al-Quran dengan suara keras. Kalau sekarang pakai pengeras suara, 10 menit, 20 menit menjelang waktu masuk. Padahal, atau adakah di antara kita pas langsung terdengar azan langsung duduk otomatis? Ada. Kan kita di antara kita kan ada yang mungkin baru sehat, butuh waktu dulu ketika kita bangun itu menyesuaikan, tarik nafas dulu. Ya kan nggak langsung pas waktu sholat langsung loncat dari tempat tidur, kan nggak ada kan? Pasti kita butuh istirahat dan berjuang untuk bisa bangun, melawan kantuk kita. Nah, ini kita nggak bisa tidur gara-gara yang begini. Apa mereka tidak takut di akhirat nanti bagaimana pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah? Saya menghimbau kita, terutama orang Minang, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Syarak mengatur adik memakai. Dikatur di syarak baru dipakai di adik. Jangan beralasan, awak kan adat bersandi syarak. Itu karenalah adat bersandi syarak, itu adat di kami di Siko. Tidak usah dilarang-larang kami melakukannya. Ya tetap keliru. Itu talbisul haqqa bil batil namanya. Mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita teruskan dzikru talbisihi alaihim fi shalah, masih sambungan dari pembahasan. Belum masuk ke situ. Sebentar. Wa min dzalika talbisuhu alaihim fi thiyab allati yastatiru biha fatara ahaduhum yaghsilu thawba at-tahira miraran wa rubbama lamisahu muslim fayaghsiluhu. Di antara talbis iblis adalah seseorang menyuci pakaiannya, pakaian yang dipakai untuk menutup aurat untuk ibadah, menyuci pakaiannya yang sudah bersih berkali-kali hanya disebabkan disentuh oleh orang lain. Karena pakaiannya disentuh oleh orang lain, maka datanglah was-wasnya. Bisa saja tangan orang yang menyentuh itu ada najisnya. Kalaupun iya, dalam kitab ini jelaskan, kalaupun iya, ya cucilah yang dicurigai itu aja. Ini tidak direndam semuanya, dicuci berkali-kali sampai bersih, sampai hilang keraguan-raguannya. Ini talbis iblis. Padahal Nabi mengatakan al-mu'min la yanjis, ya. Orang mukmin itu bukan najis. Masa disentuh oleh sesama muslim dianggap kena najis kemudian dicuci lagi? Iya. Di antara mereka ada yang mencuci pakaiannya itu di dalam sumur karena dianggap air yang ada di ember kurang. Segitunya seseorang yang jahil, iblis masuk mempengaruhinya, dakhala fihi bi aman, masuk kepadanya dengan
aman. Sekarang kita masuk kepada talbisuhu alaihim fi shalah. Ya, talbis iblis terhadap kaum muslimin, terhadap ahli ibadah ketika salat. Wa minal musawwisina man idza sahhat lahu niyyah wa kabbar dhahala an baqi salatih. Di antara bentuk atau di antara keadaan orang-orang yang was-was adalah sekalipun seandainya niatnya untuk sholat itu sudah betul, tentu menurut dia, kemudian setelah bertakbir, maka selain dari niat dan takbir tadi, yang lain juga serampangan. Di antara contohnya begini, ada orang yang diwaswas oleh iblis ketika sholat, dia harus benar-benar menampakkan kekhusyuan membaca niat, bahkan dengan melafazkannya, mungkin sedikit dengan memfasih-fasihkan bahasa Arab niatnya. Dan saya sendiri sering sekali menyaksikan sebelum sholat mengeluarkan suara usalli, merasa belum yakin, ulang lagi usalli, betul, kemudian mengangkat tangan dan takbiratul ihramnya panjang, Allah, kayaknya belum, ulang lagi, betul, sering saya melihat, sering kan, dan kita yang sholat di sampingnya merasa terganggu. Kenapa sampai begini? Karena tadi kejahilan itu. Nabi kalau ingin sholat kan istaqbalal kiblah, menghadap kiblat, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya, bertakbir, kemudian meletakkan, melipatnya di atas dada. Nggak ada butuh waktu panjang-panjang kayak gitu, apalagi sampai melenguh-melenguh kayak sapi mau menghembuskan nafasnya ketika disembelih. Ini saya sering menyaksikan melenguh, bar, itu ujungnya takbirnya. Kalau udah bar, itu dirasa sudah pas. La ilaha illallah. Jamaah, tidak sesulit itu sholat. Sholatlah, sholat itu mudah, tidak sesulit itu. Ini seperti sholat itu menyiksa kali gitu ya. Ini talbis iblis. Iblis mempermainkan orang yang sholat. Sehingga seakan-akan ka'annal maqsuda minas salah at-takbir faqat. Iblis menanamkan kepada orang yang diwaswasi ini seakan-akan sholat itu hanya takbir, yang lain tidak lagi itu. Jadi pas ditakbir itu luar biasa kayak yang saya gambarkan tadi itu. Sampai begitu was-wasnya, sampai mengeluarkan suara-suara aneh ketika takbiratul ihram. Nah, sekiranya dia sukses menurut dia pada takbiratul ihram tadi, maka itu sudah dipastikan ke ujungnya, udah nggak dipikirkan lagi itu mau salah mau benar. Begitu cara iblis mempermainkan seseorang yang sedang beribadah. Maka beribadahlah kepada Allah berdasarkan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar, di situ ada suara panjang. Hanya satu harokat, satu alif, dua harokat. Allahu Akbar. Ini kenapa dipanjangin lama sekali? Lama sekali, melebihi panjang mat wajib atau mat jaiz musakkal kalimi. Panjang sekali gitu. Sudah berlebih-lebihan. Nah, ketika itu sukses, maka dianggap sholatnya sukses. Artinya apa? Seakan-akan sholat itu hanya takbiratul ihram. Hati-hati kita jemaah. Disebabkan dia panjang-panjang membuang-buang waktu untuk membaguskan takbiratul ihramnya,
hilanglah kesempatan baca iftitah. Iya kan? Padahal setelah takbiratul ihram semua jamaah akan baca iftitah. Kecuali masbuk ya. Ini ketika kita tidak masbuk, dia sama-sama bersama dengan kita berdiri ketika takbiratul ihram. Kita sudah bisa baca iftitah, bahkan sudah siap mendengarkan dengan khusyuk bacaan Fatihah dan hampir ke ayat yang dibaca oleh imam. Sedangkan yang ini hampir atau baru saja selesai dari takbiratul ihram. Jadi hilanglah bacaan-bacaan salat yang lainnya yang disunahkan seperti istiftah ya. Nah, iya kalau sholat jahriyah. Sholat jahriyah, kalau saya mengambil pendapat bahwa bacaan Fatihah imam yang jahriyah itu sudah mewakili kita yang makmum. Ini bagaimana dengan sholat yang sirriyah? Semuanya imam dan makmum wajib membaca Fatihah. Jadi disebabkan oleh panjangnya takbiratul ihram tadi nggak selesai-selesai, akhirnya dia hanya mampu membaca iftitah saja, kemudian imam rukuk, hilang sudah bacaan Fatihahnya. Hilang kesempatan dia baca Al-Fatihah, padahal dia sama-sama memulai hadir dalam saf bersamaan dengan imam. Nah, ini harus kita sadari. Kalau kita tahu, kalau kita kenal dengan orangnya, mungkin kita berusaha untuk mendakwahinya pelan-pelan. Biasanya orang yang seperti itu dia sudah mendarah dagingin. Itu sudah merupakan suatu keyakinan yang kokoh. Kita harus melihat situasi, kondisi, dan mengukur kemampuan kita untuk menasihatinya. Saya memang ketika saya melihat itu, kita sedang memang mampir untuk sholat karena ada suatu perjalanan, kemudian mempertimbangkan setelah selesai sholat atau kita selesai sholat, orang itu dia ada lagi ibadah-ibadah lainnya, mungkin khawatir terganggu, jadi memang tidak sempat ketika itu memberi nasihat. Ya, saya tidak sempat menasihati, tidak sempat. Tapi ini kenyataan, mungkin ini kelemahan kita. Beda kalau di negara Arab, kalau ada nampak seperti itu langsung dinasihati. Tapi memang tipikal orang itu nggak tersinggung dinasihati orang kita, bisa melawan. Senang-senang gue katanya. Kita nasihati jawabannya senang-senang gue, ibadah masing-masing katanya. Kalau di sana ditegur, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Athabakumullah ahsanat thawab. Didoain, diingatin, jazakallah, udah ngingetin, ya. Kemudian talbis iblis, yakni tarkus sunan, meninggalkan sunnah-sunnah dalam sholat, diantaranya sholat berjamaah. Pernah nggak kita menyaksikan sholat Jumat masjidnya besar, jamaahnya mencar-mencar, nggak ada rebutan saf pertama, bahkan didorong-dorong, majulah gitu, tawar-menawar untuk maju di saf pertama. Atau bahkan sebagian jamaah, ini sholat Jumat yang nggak sekarang ya, sholat Jumat mencari tempat belakang untuk bersandar. Ini bapak kita kan di samping bukan di belakang. Di sebagian masjid pak, mereka cari yang dekat tiang dan ke belakang. Harusnya kan ngejar saf pertama. Saya menyaksikan di Masjidin Nabawi, kan ada kadang-kadang masjid itu belum dibuka karena mungkin ada kegiatan pembersihan di dalam. Itu sudah sudah antri panjang tuh, udah antri panjang di Babu Salam itu. Ketika dibuka lari untuk mendapatkan saf pertama. Ketika saya udah dapat, kita udah aman, masih dibujuknya, barakallahu fiik, ini fursah, jazakallahu khairan. Dielus-elus kuduk kita dengan bahasa yang kayak gini. Padahal kita udah begini, lutut kita udah dinaikin gini, masih minta tempat duduk. Ismahli ya akhi, bagi kesempatan untuk aku bisa duduk di saf pertama. Sampai segitunya. Kita disuruh, bapak aja, pakai didorong, dipaksa gitu. Nah, kemudian sengaja melambat-lambatkan waktu untuk sholat. Artinya kalau imam sudah takbiratul ihram, baru dia buru-buru merapat ke saf. Ditalbis oleh iblis. Yang penting kan dapat sholat jamaahnya. Lihat halusnya cara iblis, ya, yang mestinya
berebut mendapatkan saf yang pertama karena saf yang pertama memiliki keutamaan dibanding yang seterusnya, ya. Tapi bukan berarti malang betul orang yang dapat saf belakang, tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah tidak adanya keinginan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan. Kemudian dengan menganggap yang penting kan dapat sholat jamaah walaupun saf paling belakang. Kalau amal maunya yang paling ringan, masuk surga yang paling dulu. Begitu lebih kurang. Amal paling ringan, masuk surga ingin paling dulu. Itulah watak sebagian manusia. Ini besar kemungkinan orang ini diganggu oleh iblis disebabkan kejahilannya. Maka janganlah kita bertahan terus di dalam kejahilan. Saya ringkas-ringkas saja. Itu gangguan dalam sholat. Sekarang al-iksar min salatil lail, memperbanyak sholat malam. Maksud di sini adalah wa qad labisa iblis ala jamaah minal muta'abbidina fa aktsaru min salatil lail wa fihim man yasharuhu kulluhu. Di antara talbis iblis terhadap ahli ibadah adalah mereka membanyakkan sholat malam sampai semalam suntuk. Dan sholatnya panjang-panjang. Ini ada sambungannya. Saya lihat jemaah agak bengong. Berarti nggak boleh sholat malam penuh, semalam penuh. Ada sambungannya. Kemudian diikuti wa yafrahu bi qiyamil laili wa salatid duha akthar mimma yafrah bi ada'il faraid. Thumma yaqa qubailal fajar fatafutuhul faridah. Ini sambungannya. Jadi ada orang yang benar-benar mengutamakan sholat malam sampai dia benar-benar menghabiskan satu malam penuh untuk sholat. Akhirnya keletihan beberapa saat menjelang subuh. Ujungnya apa? Ketiduran. Kalaupun terbangun jadi masbuk. Jadi mengutamakan yang sunnah di atas yang wajib. Ini talbis begini. Kalau sekarang di zaman modern termasuk talbis iblis memberitakan ke akunnya di media sosial. Semenjak aku benar-benar rutin sholat malam, aku merasakan ketenangan dalam hidupku. Ayo guys, ikut yuk. Contoh aku ini. Astagfirullah. Malam tadi benar-benar sebuah kenikmatan dari Allah. Aku sanggup sholat tahajud dan sambung dengan subuh. Ini fenomena hari ini. Ya, ketika umrah, di depan Ka'bah, la ilaha illallah. Ibadah bukan untuk ditampilkan kepada orang lain. Hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah. Hati-hati kita kena talbis. Kita tawaf itu untuk beribadah, bukan untuk selfie-selfian. Dan ini sangat mengganggu. Cobalah matikan HP ketika tawaf itu. Apalagi HP-nya yang nada deringnya musik. La ilaha illallah. Dulu pernah dibahas oleh Syekh As-Sudais. Menangis beliau membahas musik di sekeliling Ka'bah. Kenapa? Dari mana asalnya? Dari nada dering HP jamaah. Matikanlah HP sejenak ketika tawaf, atau kalaupun dinyalain dimatikan suaranya, nada deringnya. Ya udah kalau gitu sekalian pulang sholat nih. Mau sholat nih, posting aja sekalian, tanggung. Tapi pada akhirnya bisa begitu karena syaitan itu selangkah demi selangkah, step by step. Begitu cara dia menggoda. Kan sudah kita bahas dulu bagaimana orang yang 60 tahun beribadah nggak pernah bermaksiat pada Allah, akhirnya mati sebagai seorang yang kafir pada Allah. Secara bertahap diganggu oleh iblis.
Lihat ini. Lihat ini, kenapa ini dibahas oleh Syekh dan apa ujung yang bisa kita pahami begini. Yafrahu bi qiyamil laili wa salatid duha. Dia bergembira dengan salat malamnya dan salat duhanya akthar mimma yafrah bi adail faraid. Lebih banyak gembiranya melaksanakan salat malam tadi dan salat duha dibanding kegembiraannya melaksanakan salat wajib. Ya. Kemudian yang kedua, au yusbihu kaslan fala yaqdir 'alal kasab li'ailatihi. Kalau dia menghabiskan masa satu malam penuh tahajud kemudian dia senang, itu diperkirakan dia akan bangun esok pagi dalam keadaan lesu, malas, sehingga dia malas cari nafkah untuk keluarganya. Dengan jelas Syekh di sini menyatakan au yusbihu kaslan, besok pagi dia akan menjadi orang malas, fala yaqdir 'alal kasab li'ailatihi, sehingga dia tidak mampu untuk bekerja cari nafkah untuk keluarganya. Iya memang walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat memang diutamakan, tapi bukan begini caranya. Memenuhi kebutuhan anak, istri, keluarga, orang-orang di bawah tanggung jawabnya juga wajib hukumnya. Nah, disebabkan dia menghabiskan waktu begadang semalam hari, malas kerja di keesokan harinya. Nah, kita harus hati-hati. Walaqad ra'aitu syaikhan. Nah, ini berarti yang melihat ini Syekh Ibnul Jauzi. Walaqad ra'aitu syaikhan minal muta'abbidin yuqalu lahu Husain al-Qazwaini yamshi katsiran minan nahar fi Jami'il Mansur. Syekh melihat seseorang ahli ibadah berputar-putar berjalan dalam masjid di siang hari, yakni dalam Masjid Al-Mansur. Fa sa'altu an sababi masyihi. Aku tanya, kenapa engkau berputar-putar dalam masjid seperti ini? Faqila li alla yanam, untuk melawan kantuk katanya. Artinya apa? Berarti dia sudah begadang semalam hari sholat sunat dalam masjid, padahal sholat sunat itu utamanya di mana? Di rumah. Kemudian di siang hari pun dia ingin sholat banyak di masjid, kemudian datang rasa ngantuk. Maka untuk melawan rasa ngantuknya, seakan-akan rasa ngantuk itu adalah musuh dia, maka dia jalan berputar-putar dalam masjid supaya hilang kantuknya. Kemudian kata beliau, hadza jahlun bi muqtada syara' wal aqal. Ini adalah benar-benar puncak kebodohan, baik dari sisi syara' maupun dari sisi akal. Mana ada ibadah kayak gini memaksakan diri sampai seperti ini? Kenapa? Fa amma syara' fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam syara' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li nafsika 'alaika haqq. Atas dirimu ada haknya. Dirimu itu ada haknya. Apa hak itu? Fakum wanim. Maka bangkitlah dan tidurlah. Jangan sholat terus. Tidur. Hak diri ada untuk istirahat. Alaikum hadi wa kana yaqul, kemudian ini bagian dari hadis ya, wa kana yaqul alaikum hadiyan qasdan fa innahu man yushaddu hadha din yaghlibuhu. Maka hendaklah engkau dalam keadaan tenang, pertengahan, stabil, lebih kurang begitu. Sesungguhnya siapa yang memberat-beratkan agama ini, maka dia yang akan kalah. Intinya begini, sampai kapan sanggup seperti itu? Karena agama tidak mengajarkan seperti itu. Dalam agama seperti apa? Ad-dinu yusrun. Bahkan sunnah Nabi ketika seseorang dalam sholat seperti apa? Kalau dia mengantuk atau capek, kan disuruh pendekkan sholatnya dan selesaikan sholat dengan salam, kemudian istirahat.
Kan ada hadisnya, bahkan ada kejadian Rasul masuk ke dalam masjid. An Anas ibn Malik qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al masjid wa hablun mamdudun baina sariyatain. Faqala ma hadha? Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid dan melihat tali yang terikat antara dua tiang. Kemudian Nabi bertanya, "Apa ini?" Qalu, mereka bertanya, li Zainab, ini tali yang dipasang oleh Zainab, tusalli fa idza kasilat au fatarat amsakat bihi. Apabila beliau terasa capek ketika salat, maka beliau megang tali itu. Ya. Kata Nabi, faqala hulluhu, lepaskan tali itu. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaklah seseorang di antara kalian salat ketika dia sedang nasyat, sedang dalam keadaan fit. Fa idza kasil au fatar falyaqud. Kalau dia terasa letih, terasa capek, hendaklah duduk. Wa an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Aisyah beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza na'isa ahadukum falyarqad hatta yadhhab anhu naum. Jika ada seseorang di antara kamu mengantuk dalam salatnya, maka hendaklah dia duduk. Artinya capek, kemudian capek berdiri mungkin sempoyongan, atau mulai sekali orang mengantuk biasanya kan lemah, maka hendaklah dia duduk. Ya. Hatta yadhhab anhu naum, sampai rasa mengantuk itu hilang. Fa innahu idza shalla wa huwa yan'as la'allahu yadhhab liyastaghfir fadhahab fayadhhab fayasubbu nafsah. Karena orang yang sedang mengantuk kemudian dia tetap salat, dia bermaksud minta ampun pada Allah, tapi yang dia baca dia mencaci dirinya sendiri. Apa? Seorang yang memaksakan diri dalam keadaan mengantuk salat, bacaan salatnya akan kacau balau. Gitu ya. Kita akhiri dengan pembahasan sedikit lagi ini. Wa ammal aqal. Tadi dari sisi syarak, ya, bahwa tidak ada sunnahnya memaksakan diri sholat seperti itu. Bahkan perintah Nabi kalau capek disuruh istirahat dan tidur. Adapun dari sisi akal, fa inna naum yujaddid al-quwwallati qad kallat bisahar. Famata dafa'ahu fa inna nauma yujaddidil quwa allati qad kallat bisahar famata dafa'ahu al-insan waqtul hajah ilahi uthira fi badanihi wa aqlihi fana'udzu billahi minal jahal. Dari sisi akal, sesungguhnya tidur itu memperbaharui tenaga, mendatangkan tenaga baru. Disebabkan keletihan, disebabkan bergadang. Maka ketika seseorang menahan-nahan kantuknya ketika dibutuhkan, ingat ini, ketika seseorang menahan kantuk padahal dirinya memerlukan tidur saat itu, kemudian tetap ditahan, maka akan berefek negatif terhadap badan dan akalnya. Maka kita berlindung kepada Allah atas kejahilan. Ya. Ini kita tutup dengan pembahasan ini. Fa in qala qail, jika ada orang yang beralasan, qad ruwiyat lana anna jama'atan minas salaf kanu yuhyuna al-laila. Kalau ada orang beralasan begini, sungguh telah diriwayatkan kepada kita bahwa dahulu para salaf menghidupkan malam-malam mereka dengan ibadah. Fal jawabu, maka jawabannya adalah ulaika tadarraju hatta qadaru ala dzalik. Beda, mereka memang sudah biasa untuk itu dan mereka mampu untuk itu. Artinya mereka sudah biasa. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidurnya di malam hari. Disebabkan apa? Disebabkan mereka beribadah kepada Allah. Wa kanu ala thiqah min hifdzi salatil fajr fil jamaah. Kaum salaf terdahulu walaupun mereka begadang banyak salat daripada tidurnya, tapi mereka tetap kokoh secara fisik. Kemudian mereka tidak terlambat dari salat subuh berjamaah.
Jadi nggak sama, nggak bisa disamakan. Kemudian alasan lain, wa kanu yasta'inuna bil qailah ma'a qillatil mat'am wa subhil lahum dzalik. Mereka dulu, iya mereka begadang di malam hari, artinya tapi gak terus begadang. Banyak waktu mereka di malam hari untuk beribadah, disebabkan mereka fisik mereka kuat, dan penyebab fisik mereka kuat, di siang hari mereka ada tidur. Kalau yang tadi dia keliling dalam masjid jalan untuk menghilangkan rasa ngantuknya. Jadi kaum salaf terdahulu ada waktu tidurnya di waktu siang. Nah, saya kan pernah tinggal di Saudi. Saya menyaksikan bahwa aktivitas dari pagi sampai zuhur, setelah zuhur makan, istirahat sebentar, tidur sampai asar. Kantor-kantor tutup, aktivitas tutup. Setelah itu, setelah asar baru aktivitas lagi. Artinya apa? Ada waktu tidur di siang hari. Ini siang malam begadang. Lesu, letih, akhirnya malas. Terus juga orang-orang terdahulu, mereka orang soleh itu gak banyak makan gitu. Ya kita sekarang mungkin logika kita supaya badan ini kuat banyak makan. Padahal coba tes, coba buktikan. Kalau banyak makan apa setelah itu? Ngantuk. Tolong ya, lawan kantuk kita setelah makan. Jangan langsung tidur. Bahaya buat kesehatan kita kalau setelah makan kenyang, ngantuk, kemudian kita langsung tidur. Harus ada aktivitas lain. Saya pernah baca dalam Ihya Ulumuddin, setelah makan itu langkahlah walaupun hanya 100 langkah. Artinya apa? Dengan 100 langkah itu ada pembakaran kalori. Karena makanan kita ini syarat dengan karbohidrat. Ya, karbohidrat itu harus ada pembakaran. Kalau tidak dia akan menumpuk dan menjadi penyakit-penyakit lain. Makan karbon dioksida ya. Summa lam yuballighna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahara lailatan lam yanam fiha fa sunnatuhu hiyal matbu'ah. Tidak pernah kita mendapatkan kabar atau riwayat kalau Nabi itu memang sepenuh malamnya begadang tanpa ada istirahat. Maka mengikuti sunnah Nabi itu lebih utama. Artinya apa? Ya silahkan kita sholat malam karena memang luar biasa keistimewaan sholat malam. Tapi jangan sampai memaksakan diri sehingga melemahkan kita untuk ibadah di esok harinya, ibadah wajib. Bahkan melemahkan kewajiban-kewajiban kita yang lainnya, melemahkan kita untuk menegakkan kewajiban yang lainnya seperti kewajiban bekerja mencari nafkah. Nah ini hati-hati ya dengan talbis iblis. Seseorang yang baru hijrah, maka dia benar-benar rajin beribadah. Dia karyawan di suatu perusahaan, ya udah ada kontrak kerja, jam kerjanya sekian, maka dia masuk sebentar, tanda tangan, dia kerjakan tugas sebentar, kemudian dia sholat duha 8 rakaat. Ini nggak boleh, karena dia terikat dengan waktu kerja, udah tanda tangan, dia habiskan waktunya untuk sholat, sedangkan dia wajib memenuhi kesepakatan ketika dia mendapatkan pekerjaan. Ya kecuali ada aturan kantor, karyawan diizinkan untuk sholat duha, umpamanya kan minimal boleh 2 rakaat, boleh silakan. Tapi yang dimaksud di sini adalah siang malam dia memaksakan waktunya untuk ibadah-ibadah sunnah sehingga dia letih untuk ibadah wajib, kemudian dia lalaikan kewajiban kerjanya. Nah, di sini letak talbis yang perlu kita waspada ya. Jadi kita sholat malam, dan jangan sholat malam hanya karena ada hajat saja. Setelah hajatnya terpenuhi, tidak sholat malam lagi. Setiap kali kita bangun dan berusaha untuk bangun, kita sholat, kita ukur kemampuan kita. Kalau kita memang ngantuk sangat, kita terasa letih, ya sholat 2 rakaat, kemudian tahajud, kemudian witir 3 rakaat. Kalau kita terbangun mendekat waktu subuh, kita sholat tahajudnya 2 rakaat, witirnya 1, kan mudah, ringan agama ini. Jadi jangan merasa rugi kali rasanya tadi malam. Jadi menjadi sebuah penyesalan sampai bermenung sampai kayak tertekan perasaan karena tadi malam nggak dapat sholat tahajud. Tapi terlambat sholat wajib, tenang aja. Nah, ini ketidakadilan yang ada pada diri orang yang ditalbis oleh iblis. Nah, inilah bentuk-bentuk talbis iblis terhadap ahli ibadah yang hanya beribadah tapi tidak mendasari ibadahnya berdasarkan
sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pembahasan kita. Semoga kita dijaga oleh Allah. Kemudian tutup kemungkinan kita diganggu oleh syaitan dengan cara beribadah berdasarkan ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.